Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia masih dengan Ibu Rika Zufria SS MHum. Namun, materi pada hari ini tentu sudah berbeda. Hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai paragraf. Nah, dalam materi paragraf ini ada beberapa submateri. Yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, syarat paragraf yang baik. Yang ketiga, jenis paragraf. Yang keempat, pengembangan paragraf. Ananda, jika berbicara mengenai pengertian atau definisi paragraf, Ibu pikir Ananda sudah terbiasa dan sudah mengetahuinya. Sebuah paragraf itu terdiri atas kumpulan kalimat atau paragraf terdiri atas satu kalimat utama yang di dalamnya terkandung ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ananda, perlu Ananda ketahui bahwa di dalam sebuah paragraf minimal Ananda harus terdiri atas 3 kalimat. Karena sebuah paragraf itu memang harus terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Beberapa itu kan sedikitnya paling yang paling sedikitnya 2, jadi 3. Jika Ananda menuliskan sebuah paragraf itu kurang dari 2 kalimat, tentu Ananda belum memenuhi syarat jumlah kalimat di dalam sebuah paragraf. Akan tetapi, berkaitan dengan jumlah paling banyak atau maksimal kalimat di dalam sebuah paragraf, ini nanti akan dibahas di bagian syarat paragraf yang baik, yaitu bagian ketuntasan. Namun yang perlu Ananda pahami adalah bahwa di dalam sebuah paragraf atau juga sering disebut dengan alinea harus terdiri atas satu saja kalimat utama karena paragraf hanya boleh satu ide pokok dan beberapa kalimat yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, Ananda, kita akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu syarat paragraf yang baik. Agar paragraf Ananda bisa digolongkan kepada paragraf yang baik, tentunya paragraf Ananda harus sudah memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, paragraf Ananda harus sudah memenuhi prinsip kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau dikenal juga dengan koherensi. Yang ketiga, ketuntasan. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Dan yang kelima adalah keruntutan. Kita mulai satu persatu. Kesatuan. Kesatuan berkaitan dengan pokok pikiran. Artinya, semua kalimat di dalam sebuah paragraf haruslah hanya menjelaskan satu ide pokok atau hanya berisi satu pikiran. Sehingga kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf tidak akan sumbang. Nah, jika kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu tidak sumbang atau tidak melenceng dari kalimat utama atau ide pokok, maka paragraf tersebut tentu sudah bisa dikategorikan memenuhi prinsip kesatuan. Contohnya bisa Ananda lihat di layar. Di dalam paragraf ini, Ibu menuliskan beberapa kalimat. Kalimat pertama, kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik. Berarti ini adalah kalimat yang pertama. Kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir, kebudayaan fisik lebih cepat berkembang daripada kebudayaan non-fisik. Berarti sudah jabaran dari fisik dan non-fisik. Kalau begitu, antara kalimat awal dan kalimat akhir yang harus lebih dahulu muncul tentunya kalimat awal. Kalau begitu berkemungkinan ini adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Karena dalam bahasa Indonesia, kalimat utama itu bisa berposisi di awal dikenal dengan deduksi, bisa berposisi di akhir dikenal dengan induksi, tetapi juga bisa berposisi di awal, kemudian dipertegas lagi di akhir, dinamakan dengan campuran atau deduksi-induksi. Nah, kita lihat paragraf kalimat yang kedua. Kebudayaan fisik merujuk pada benda-benda. Nah, kalimat kedua terlihat masih memaparkan kalimat utama atau kalimat pertama dan sifatnya masih sama, yaitu hanya berupa pemaparan atau penjelasan dari kebudayaan fisik dan non-fisik.
Kita bandingkan juga dengan kalimat yang ketiga. Sementara itu, kebudayaan non-fisik berupa pemikiran dan tingkah laku. Masih sama, yaitu memaparkan atau menjelaskan kebudayaan fisik atau non-fisik. Kalimat berikutnya, contoh hasil kebudayaan fisik dapat dilihat dari keberadaan patung-patung, sedangkan kebudayaan non-fisik dari adanya aliran-aliran dan adat istiadat. Masih sama juga, yaitu penjelasan atau pemaparan dari kebudayaan fisik atau non-fisik. Yang terakhir, kebudayaan fisik lebih cepat berkembang daripada kebudayaan non-fisik. Nah, kalimat terakhir ini ternyata walaupun dia masih membahas mengenai kebudayaan fisik ataupun non-fisik, tapi ternyata sudah berbeda karakternya dengan kalimat pertama atau kalimat utama. Kalimat pertama hanya menuntut pemaparan dari kebudayaan fisik atau non-fisik, tetapi kalimat terakhir sudah terkesan membandingkan. Nah, kalau begitu, walaupun kalimat ini masih berbicara mengenai fisik dan non-fisik, kalimat ini sudah dianggap sumbang. Karena tipenya sudah berbeda dari kalimat utama, sudah melenceng dari kalimat utama yang hanya menuntut pemaparan dari fisik dan non-fisik, belum dibandingkan. Kalimat terakhir ini sebenarnya bisa dijadikan paragraf baru yang sifatnya nanti membandingkan antara kebudayaan tersebut, yaitu fisik dan non-fisik. Nah, kalimat terakhir inilah yang bisa dinamakan dengan kalimat yang sumbang, yang tidak memenuhi prinsip kesatuan. Ananda nanti juga bisa melihat contoh yang lain dari paparan yang Ibu kirimkan di e-learning yang berupa Word. Nah, kita lanjut syarat yang kedua, yaitu kepaduan. Kepaduan atau koherensi berkaitan dengan penggabungan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf dengan menggunakan beberapa cara yang mana seluruh kalimat di dalam paragraf tersebut harus berkaitan secara logis. Nah, supaya dia berkaitan secara logis, tentu harus ada alat yang digunakan untuk mengaitkan setiap kalimat tersebut yang harus dipilih secara tepat. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan supaya setiap kalimat di dalam sebuah paragraf itu dapat memenuhi prinsip kepaduan, sehingga kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut saling berkaitan. Yang pertama dinamakan dengan repetisi. Repetisi ini artinya menggunakan sebuah kata kunci yang sering diulang pada setiap kalimat yang ada dalam paragraf. Yang kedua, kata ganti, artinya menggunakan kata ganti untuk menunjukkan sebuah benda dalam sebuah paragraf. Kemudian kata transisi, kata yang digunakan untuk perpindahan atau peralihan dari kalimat satu ke berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, kemudian struktur paralel. Nah, struktur paralel ini memang jarang dipergunakan, tetapi kadang diperlukan di dalam sebuah paragraf. Struktur paralel artinya menyamakan kata yang ada di dalam sebuah paragraf jika kata tersebut memang bisa diparalelkan, disejajarkan, disamakan karena bisa memiliki tipe yang sama. Nanti kita akan lihat di bagian contoh. Kita mulai dari repetisi. Repetisi atau pengulangan sebuah kata untuk mengaitkan kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf bisa Ananda lihat di contoh. Di contoh ini, Ibu mempergunakan sebuah kata yang sering Ibu ulang, sehingga kalimat-kalimat dalam paragraf Ibu ini terkesan memang sudah memiliki kaitan secara logis. Nah, Ananda bisa baca, faktur ialah tanda bukti penjualan barang, faktur. Faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi dan ada juga yang tanpa kwitansi. Faktur lagi. Faktur yang digabungkan dengan kwitansi disebut dengan faktur berkwitansi dan cocok dipakai untuk penjualan tunai. Sementara itu, faktur tanpa kwitansi dapat dipakai untuk penjualan tunai dan juga kredit. Nah, penggunaan repetisi ini sering digunakan pada saat seseorang menuliskan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Akan tetapi sering juga penggunaan kata-kata kunci yang diulang dapat menyebabkan paragraf monoton. Oleh karena itu, di dalam sebuah karangan, sedapat mungkin untuk mewujudkan kepaduan tidak harus selalu dengan repetisi. Bisa diselingi dengan yang lain, misalnya dengan kata ganti, kata transisi, ataupun struktur paralel. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya,
Selain dengan menggunakan repetisi, Ananda juga bisa menggunakan, kata ganti. Artinya Ananda, mengganti, sebuah benda yang Ananda bicarakan dengan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan benda tersebut. Nah, misalnya salah seorang presiden yang unik dan nyentrik di Indonesia ialah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau merupakan kata ganti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian Presiden keempat Republik Indonesia ini, nah Presiden keempat Republik Indonesia ini juga merupakan pengganti dari Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian kita lihat lagi yang berwarna merah, Kiai dari Jawa Timur. Nah ini juga pengganti dari Presiden Abdurrahman Wahid. Nah perlu Ananda ketahui, kata ganti ini bisa dengan menggunakan yang pertama pronomina. Pronomina adalah menggunakan kata ganti penunjukan orang, kata ganti orang. Misalnya pronomina satu, kata ganti orang pertama tunggal jamak, atau pronomina orang kedua tunggal jamak, orang ketiga tunggal atau jamak. Misalnya orang pertama tunggal, Ananda gunakan aku. Kemudian jamak kita. Kemudian orang kedua tunggal Ananda gunakan kamu. Orang yang kedua jamak Ananda gunakan juga bisa kamu. Orang ketiga tunggal Ananda gunakan dia atau beliau. Orang ketiga jamak Ananda gunakan mereka. Jadi ini pronomina. Selain menggunakan pronomina, kata ganti juga bisa menggunakan dengan menggantinya dengan fisik dari benda yang Ananda bicarakan. Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid mungkin Ananda ganti dengan kalau di dalam karya sastra ini sering diganti dengan fisik. Misalnya, pria bertubuh jangkung tersebut, pria berbadan kekar tersebut. Nah, Ananda juga mengganti, tetapi dengan fisik. Nah, selain dengan fisik, Ananda juga bisa menggantinya dengan sifat. Pria yang berbaik, yang berkarakter bijaksana tersebut. Nah, jadi kata ganti ini bisa dengan beberapa kategori, bisa dengan pronomina, bisa juga dengan ganti fisik, dan bisa juga dengan ganti sifatnya, dengan mengganti sifatnya. Nah, kalau untuk benda-benda, misalnya seperti Ananda menggunakan benda menggunakan benda, Ananda juga bisa menggunakan misalnya dengan fungsi. Misalnya pena, Ananda ganti dengan alat yang digunakan untuk menulis ini. Nah, jadi banyak hal yang bisa digunakan sebagai kata ganti. Yang berikutnya adalah kata transisi. Kata transisi atau kata peralihan dapat juga digunakan untuk mewujudkan kepaduan atau supaya kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf itu menjadi berkaitan secara logis. Nah, Ananda bisa lihat di sini, kata transisi ini sama dengan kata ganti. Kata transisi, kata peralihan yang digunakan bisa jenisnya adalah kata hubung atau konjungsi antar kalimat. Misalnya, namun, akan tetapi, oleh karena itu. Selain menggunakan kata transisi yang jenisnya adalah kata hubung antar kalimat, juga bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya proses, misalnya pertama, kedua, ketiga, atau kemudian setelah itu selanjutnya, itu juga kata transisi atau kata-kata simpulan, akibatnya, berikutnya, akibatnya, banyak lagi ya nak ya. Jadi kata transisi ini sama dengan kata ganti, bisa karakternya berupa konjungsi, bisa juga kata-kata yang sifatnya proses, bisa juga kata-kata yang sifatnya simpulan. Nah, Ananda bisa lihat di sini contohnya yang manakah yang menjadi kata transisi atau kata peralihan untuk membuat sebuah kalimat di dalam paragraf, membuat kalimat-kalimat dalam paragraf itu menjadi padu dan berkaitan secara logis. Dalam keseharian manusia, deterjen memiliki banyak kegunaan. Deterjen cocok dipakai untuk mencuci bahan yang kasar dan juga bahan yang halus. Selain itulah yang dinamakan dengan kata transisi. Selain itu, deterjen dapat juga dipakai untuk mencuci perabot dapur. Bahkan, deterjen juga sering dipakai untuk menyemprot hama tanaman. Nah, jika Ananda salah memilih kata transisi, maka tentu kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak dapat berkaitan secara logis. Misalnya, selain itu Ananda ganti dengan sementara itu.
kita bandingkan ya. Deterjen cocok dipakai untuk mencuci bahan yang kasar dan juga bahan yang halus. Sementara itu, deterjen dapat juga dipakai. Nah, dia tidak akan berkaitan secara logis. Karena kalau pakai sementara itu, kalimat awal dan kalimat berikutnya haruslah berbeda benda. Tetapi kalau menggunakan benda yang sama, yang cocoknya adalah selain itu. Artinya selain itu menambahkan. Nah, berikutnya kepaduan dapat diwujudkan dengan struktur paralel. Struktur paralel ini memang jarang ditemukan dan digunakan oleh seorang penulis, tetapi ternyata struktur paralel bisa digunakan untuk mewujudkan kepaduan. Nah, struktur paralel ini seperti yang sudah Ibu sampaikan, artinya Ananda memparalelkan atau mensejajarkan atau menyamakan kata-kata dalam setiap kalimat yang ada dalam sebuah paragraf jika kata-kata tersebut juga bisa ternyata dijadikan satu model. Misalnya, pelaksanaan reformasi. Pelaksanaan ini adalah proses melaksanakan. Kita lihat kalimat yang lain. Apakah juga bisa dijadikan kata-kata yang ada dalam kalimat yang lain itu memiliki satu tipe yaitu pelaksanaan, yaitu yang maknanya proses melaksanakan. Mereka belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak ada. Sementara itu, investor dan pengusaha berharap agar penegakan hukum tersebut dipercepat. Nah, ada penegakan hukum, berarti proses menegakkan hukum. Kemudian ada yang merah lagi peningkatan, berarti proses meningkatkan. Nah, inilah yang dinamakan struktur paralel. Nah, struktur paralel ini memang sifatnya tidak harus selalu ada di dalam setiap kalimat. Hanya pada kalimat-kalimat yang kata-katanya bisa disamakan sajalah yang akan ada kandungan sifat atau struktur paralel. Nah, yang berikutnya, selain dengan memenuhi prinsip kesatuan dan kepaduan, sebuah paragraf yang baik juga harus memenuhi prinsip ketuntasan. Ketuntasan atau kesempurnaan. Artinya, seluruh kalimat yang ada dalam sebuah paragraf harus sudah menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Artinya, di dalam ketuntasan ini bisa dilihat prinsip jumlah jumlah maksimal kalimat dalam sebuah paragraf. Berapakah jumlah maksimal kalimat dalam sebuah paragraf? Ternyata jumlah maksimal kalimat dalam sebuah paragraf tidak bisa langsung dikuantitaskan. Bisa saja 3, bisa juga 4, bisa juga 5. Nah, jumlah maksimal kalimat dalam sebuah paragraf ditentukan oleh kalimat utama. Jadi tuntutan kalimat utamalah yang akan menentukan berapa jumlah kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, ini berkaitan dengan ketuntasan atau kesempurnaan. Jadi, ketuntasan itu berkaitan dengan jumlah maksimal kalimat dalam sebuah paragraf dan juga berkaitan dengan kalimat utama, yaitu kesempurnaan menjelaskan kalimat utama, kesempurnaan menyelesaikan kalimat. Nah, Ananda bisa lihat di sini. Ini adalah contoh yang tidak tuntas. Faktur ialah tanda bukti penjualan barang. Faktur ada yang digabungkan dengan kwitansi dan ada juga yang tanpa kwitansi. Faktur yang digabungkan dengan kwitansi disebut dengan faktur berkwitansi dan cocok dipakai untuk penjualan tunai. Nah, ini adalah contoh paragraf yang tidak tuntas. Karena di dalam kalimat ini jika ada contoh dari jika ada penjelasan mengenai nama dan penggunaan dari faktur, nah maka harus ada juga penjelasan jika terdiri atas beberapa jenis faktur. Misalnya, faktur yang pertama dinamakan dengan faktur yang berkwitansi. Nah, cocok dipakai untuk penjualan tunai. Tentu akan harus ada juga penjelasan mengenai faktur yang tanpa kwitansi. Karena kalimat sebelumnya itu ada juga penjelasan tanpa kwitansi. Jadi kalau ada penjelasan mengenai faktur kwitansi, pemakaian faktur kwitansi, juga harus ada pemakaian faktur tanpa kwitansi. Nah, di dalam paragraf ini tidak ada. Nah, jadi paragraf ini dikatakan tidak tuntas. Nah, yang berikutnya syarat yang keempat dan kelima adalah keruntutan. Keruntutan atau keruntutan artinya kalimat-kalimat itu harus diurutkan secara sistematis. Artinya urutannya haruslah secara logis. Jika Ananda membuat sebuah paragraf yang sifatnya adalah langkah kerja, tentu langkah kerja yang dituliskan kalimat-kalimatnya haruslah berurutan secara logis. Harus diawali sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.
Misalnya, Ananda membuat kue, maka kalimat-kalimat menyatakan membuat kue haruslah diurutkan secara sistematis, secara logis. Jika yang pertama dimasukkan ke dalam oven, tentu sebelum dimasukkan ke dalam oven harus ada penjelasan apa yang dimasukkan ke dalam oven. Nah, kemudian konsistensi sudut pandang. Artinya konsistensi sudut pandang, seorang penulis harus konsisten menempatkan diri dalam dalam setiap kalimat dalam sebuah paragraf. Jika seorang penulis hanya berstatus sebagai pengamat saja, maka dia harus tetap sebagai pengamat. Jika dia berstatus sebagai pelaku, maka dia harus akan tetap sebagai pelaku. Ini yang lebih tampak pada karya sastra. Karya sastra itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama itu sering menggunakan pronomina orang pertama tunggal, aku, saya. Artinya seorang penulis terlibat di dalam paragraf atau kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Tetapi jika menggunakan dia atau tidak ada penunjukan nama penulis, berarti dia hanya sebagai pengamat saja. Nah, ini yang namakan dengan konsistensi sudut pandang. Nah, baiklah Ananda. Jadi Ananda, agar paragraf Ananda ini bisa dikategorikan baik, memang Ananda harus memenuhi semua syarat ini, yaitu kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, agar Ananda juga lebih paham, Ananda silakan baca referensi yang lain dan juga silakan baca paparan yang juga sudah Ibu kirimkan. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis paragraf. Berkaitan dengan jenis paragraf, Ibu ambil dari buku Lamudin Finoza. Jenis paragraf itu yang pertama ada berdasarkan kalimat utama, dinamakan dengan deduktif, induktif, deduktif, induktif. Ananda bisa menggunakan kata deduksi, tetapi konsisten. Kalau deduksi ya induksi. Kalau deduktif berarti sifatnya, kalau deduksi ya langsung bendanya. Nah, deduktif ini adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya berposisi di awal. Induktif kalimat utamanya berposisi di akhir, deduktif induktif campuran. Kalimat utamanya terletak di awal, kemudian di akhir dipertegas lagi. Kalau dipertegas artinya kalimatnya bisa berbeda, tetapi intinya tetap sama. Kemudian juga jenis paragraf bisa berdasarkan sifat isi, ada naratif. Naratif ini adalah sebuah paragraf yang sifatnya menceritakan. Karena sifatnya menceritakan, kecenderungan naratif ini kalimat-kalimatnya bisa berupa kalimat utama. Oleh karena itu naratif ini tidak boleh digunakan di dalam sebuah karya ilmiah. Yang boleh digunakan adalah ekspositoris, yaitu sebuah paragraf yang sifatnya hanya menginformasikan. Kemudian deskriptif adalah sebuah paragraf yang sifatnya menggambarkan. Kalau dia sifatnya menggambarkan, tentu dia lebih detail dibandingkan dengan ekspositoris yang hanya menginformasikan. Nah, kalau dia sifatnya deskriptif, tentu dia terkesan kalimat-kalimat yang dibaca itu membuat pemikiran seorang pembaca itu dapat merasakan, dapat melihat kalimat yang sesuatu yang dituliskan di dalam kalimat tersebut, itu menggambarkan. Kemudian argumentatif artinya membuktikan. Jadi yang dibuktikan itu bisa pendapat, bisa juga sebuah data. Jadi ada pembuktian. Jadi sebuah paragraf yang adanya pembuktian dinamakan dengan argumentatif. Yang terakhir adalah persuasif. Persuasif ini berkaitan dengan paragraf yang sifatnya mempengaruhi, bisa dengan membujuk, nah bisa juga dengan merayu. Nah, kemudian paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan, berarti sudah dalam bentuk karangan. Ada paragraf yang sifatnya sebagai pembuka, sebagai pengembang, dan penutup. Nah, Ananda perlu mengetahui sebuah paragraf bisa dinamakan berbeda-beda. Nah, tergantung dari sudut pandang yang Ananda gunakan. Satu paragraf bisa dinamakan deduktif, tetapi juga bisa dinamakan deskriptif. Nah, dengan catatan Ananda harus memberikan alasan. Jika dilihat dari kalimat utamanya, paragraf ini dinamakan dengan deduktif. Tetapi jika dilihat dari sifat isinya, bisa dinamakan deskriptif karena sifatnya menggambarkan. Jadi ingat, sebuah paragraf bisa dinamakan berbeda, asalkan Ananda memberikan sudut pandang. Nah, Ananda, jika Ananda mengembangkan paragraf, Ananda bisa juga mengembangkan dengan cara seperti jenis paragraf ini, dengan cara mengembangkan sebuah paragraf dengan meletakkan kalimat utamanya di awal atau juga di akhir dan bahkan mungkin juga di awal dan akhir. Atau Ananda ingin mengembangkannya mungkin dengan cara yang lain, klimak, anti klimak. Nah, untuk pengembangan paragraf, Ananda bisa baca referensi yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Nah, baiklah Ananda,
cukup sekian penjelasan dari Ibu berkaitan dengan, paragraf dengan beberapa submaterinya. Supaya Ananda bisa lebih memahaminya, tentu Ananda harus latihan, banyak latihan dan banyak membaca referensi yang lain. Nah, Ibu tutup, pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam materi berikutnya.